Tuh udah ketawa itu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul secara virtual di ruangan Zoom meeting. Shalawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang menderang seperti sekarang ini yang telah kita rasakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami atau modul ajar materi pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Dr. Endung Hasanah SPD MPD. Baiklah, untuk sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Putri Nur Afifah, Repiana, saya sendiri, Niken, dan Yunitra. Pada modul ajar ini kami akan membahas tentang keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Yunitra kepada Yunitra, layar dan tempat kami persilakan. Peta konsep keberagaman suku, keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. 1. Pengertian dan bentuk keragaman. 2. Contoh keberagaman. Yang ketiga, penyebab keberagaman. Yang keempat, upaya dalam menyikapi keberagaman. Siklus kegiatan. Siklus kegiatan pertama. Apa yang dimaksud dengan keberagaman budaya? Apa saja bentuk keragaman suku dan budaya? Yang ketiga, apa saja bentuk keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Siklus kegiatan kedua. Apa saja contoh keragaman budaya di Indonesia? Siklus kegiatan ketiga, apa penyebab utama terjadinya perbedaan suku dan budaya di Indonesia? Siklus kegiatan keempat, bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam menyikapi adanya perbedaan suku dan budaya di Indonesia? Petunjuk kegiatan. Siklus kegiatan ini bisa digunakan 1 kali putaran. Artinya, guru bisa menyelesaikan siklus belajar siswa pada tahap 4. Guru juga bisa menyilang siklus dengan pertanyaan baru yang muncul dari tahap refleksi. Gambaran umum unit. Kelas 4, alokasi waktu 145 menit, jumlah pertemuan 7, jumlah siswa 15 sampai 20 siswa, ruang lingkup keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Waktu pembelajaran Juli sampai bulan Agustus. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mendefinisikan apa saja keberagaman budaya. Yang kedua, siswa dapat membedakan bentuk dari keberagaman suku dan budaya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, siswa dapat menganalisis apa yang menjadi penyebab utama terjadinya perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Yang kelima, siswa dapat menerapkan bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam menyikapi adanya perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Kompetensi dasar 3.2. Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 4.2. Menyajikan hasil identitas mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Gambar umum unit. Profil pelajar Pancasila, bernalar kritis,
kreatif, gotong royong, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Model pembelajaran tatap muka, perangkat ajar, siswa reguler, dan tipikal. Penilaian, asesmen individu, asesmen kelompok. Jenis asesmen tertulis, performa. Metode, ada metode ceramah, diskusi, penugasan. Kelengkapan perangkat ajar, lembar kerja siswa, rubrik penilaian. Kegiatan pertama. Apa yang dimaksud dengan keberagaman budaya? Kelas 4, alokasi waktu 35 menit, jumlah pertemuan 1, fase capaian pengertian keberagaman suku dan budaya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasikan apa itu keberagaman budaya. Yang kedua, siswa dapat membedakan bentuk dan keberagaman suku dan budaya. Ketersediaan materi, pengayaan untuk siswa, alternatif penjelasan, metode, atau aktivitas untuk siswa yang sulit memahami peta konsep. Model pembelajaran tatap muka, metode, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Perangkat ajar, siswa reguler, dan tipikal. Alat dan bahan, alat tulis, papan tulis, spidol, dan lembar kerja, refleksi. Kegiatan pembelajaran, individu, berkelompok, 3 orang. Persiapan mengajar, mencetak lembar kerja siswa, memahami hal-hal penting mengenai keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Ide besar. 1. Apa yang dimaksud dengan keberagaman budaya? Keberagaman budaya adalah keunikan yang ada di suatu negara dengan berbagai macam suku bangsa yang ada di setiap daerah. Keberagaman di Indonesia tidak bisa dipungkiri keberadaannya, sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda di setiap suku. Yang kedua, apa saja bentuk keberagaman? Bentuk keberagaman suku yang tersebar di seluruh Indonesia terbagi berdasarkan 1. Tipe fisik yang meliputi bentuk tubuh, warna kulit, jenis rambut, warna rambut, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahasa. Bahasa yang digunakan masing-masing suku, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ambon, bahasa Batak, dan lain-lain. Yang ketiga, apa saja bentuk keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Ada banyak bentuk keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama, keberagaman agama, adat istiadat. Yang ketiga, keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman ras, golongan atau kelompok etnis, keberagaman wilayah, dan lingkungan. Urutan kegiatan, pra pembelajaran. Yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk mengulas kembali tentang materi yang ada yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, guru menyampaikan materi pelajaran yang akan dibahas dan dipelajari pada peserta didik. Di pembelajaran, guru memberikan penjelasan terkait materi tentang keberagaman suku dan budaya di Indonesia kepada peserta didik. Yang kedua, guru memberikan contoh pada peserta didik mengenai keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Ketiga, guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk mencari tahu tentang keberagaman suku dan budaya di Indonesia sesuai dengan penjelasan dari guru. Yang keempat, guru mempersilahkan peserta didik untuk mengerjakan tugasnya di lembar kerja siswa yang sudah diberikan. Untuk pembelajaran, guru mengulas kembali mengenai materi yang sudah diberikan kepada peserta didik dengan pertanyaan mengenai pemahaman materi pada pertemuan ini. Yang kedua, guru mengajak peserta didik bersama-sama untuk membuat kesimpulan mengenai materi yang telah disampaikan, yaitu keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Refleksi guru. Apakah pembelajaran hari ini peserta didik dapat memahami isi materi yang diberikan?
Yang kedua, apakah semua peserta didik sudah terlibat dalam pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apakah peserta didik mampu mengikuti kegiatan belajar hingga akhir? Kriteria untuk mengukur ketercapainya tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pendapat dan pemahamannya keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk dari keberagaman suku dan budaya. Proses asesmen yang pertama, guru melakukan pengamatan selama pengerjaannya yang dilakukan oleh siswa secara mandiri. Hasil pengamatan berupa jawaban dan pertanyaan siswa dapat dicatat dalam jurnal guru. Yang kedua, guru memeriksa hasil lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa. Pertama, absen kelas. Pelajari kata-kata di bawah ini. Gadang Melayu, Sunda, Bugis, Limas, Joglo, Islam, Kristen. Carilah 10 kata di atas menggunakan tabel kata di bawah ini yang telah ditemukan. Kemudian jelaskan kata tersebut. Petunjuk, tariklah garis mendarat atau menurun pada kata tersebut. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Yunitra yang telah menjelaskan materi pertama. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yang mana akan disampaikan oleh Putri Nur Afifah. Kepada Putri Nur Afifah, layar dan dapat kami persilakan. Baik, Mbak, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kegiatan kedua, yaitu tentang apa saja contoh keberagaman budaya di Indonesia. Kelas 4, alokasi waktu 70 menit, jumlah pertemuan 2, fase capaian contoh keragaman budaya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ketersediaan materi, yang pertama pengayaan untuk siswa, yang kedua alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk siswa yang sulit memahami peta konsep. Selanjutnya mode pembelajaran, yaitu tatap muka, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Perangkat ajar, siswa reguler atau tipikal. Alat dan bahan, alat tulis, papan tulis, spidol, gambar contoh keragaman budaya dan lembar kerja, refleksi. Kegiatan pembelajaran, pertama individu, yang kedua berkelompok minimal 3 orang. Persiapan mengajar, yang pertama mencetak lembar kerja siswa, yang kedua memahami hal-hal penting mengenai contoh keragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya ide besar. Yang pertama, apa saja contoh keragaman budaya di Indonesia? Yang pertama, bahasa daerah. Berdasarkan hasil dari sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Yang kedua, makanan khas daerah. Makanan khas daerah sudah menjadi salah satu hal yang wajib untuk masuk ke dalam daftar keragaman budaya Indonesia, karena setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki makanan khas masing-masing. Yang ketiga, tari tradisional. Tari tradisional yang dimiliki Indonesia juga sangat beragam. Tercatat lebih dari 300 tarian yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya, pakaian adat. Di setiap provinsi sudah pasti memiliki pakaian adat dan tentunya memiliki ciri khas masing-masing. Jika dilihat dari jumlah provinsi di tanah air, setidaknya Indonesia memiliki 34 ragam pakaian adat. Dan tentunya ini belum termasuk dalam pakaian adat yang dimiliki masing-masing daerah setiap provinsi. Yang kelima, permainan tradisional. Permainan tradisional menjadi salah satu hal yang sering digunakan untuk bermain anak-anak saat berkumpul. Contoh permainan seperti lompat tali, kelereng atau gundu, dan egrang. Setiap daerah tentu memiliki permainan tradisionalnya sendiri dan memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya, rumah adat.
keragaman budaya di Indonesia yang wajib kita ketahui yaitu rumah adat. Sebagai contoh, TMI atau Taman Mini Indonesia adalah miniatur Indonesia yang bisa dikunjungi dan tempat terbaik yang bisa dikunjungi dan tempat terbaik untuk mengenal rumah adat dari masing-masing daerah. Selanjutnya ada urutan kegiatan. Pra pembelajaran. Yang pertama, guru mengajak siswa untuk mengingat kembali kegiatan yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya dengan cara mengajukan pertanyaan kepada siswa. Yang kedua, guru menyampaikan topik pembelajaran yang akan dibahas, kemudian dipelajari dan dipahami untuk diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya ada inti pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan penjelasan terkait dengan materi tentang apa saja contoh keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua, guru mengajak siswa mengamati gambar mengenai contoh keberagaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, guru menjelaskan materi mengenai apa saja contoh keragaman budaya di Indonesia. Dan yang keempat, kemudian guru memberikan lembar kerja dan meminta siswa untuk mengerjakan penugasan tersebut. Selanjutnya, penutup pembelajaran. Yang pertama, guru mengulas kembali terkait materi yang sudah dijelaskan kepada siswa dengan cara guru bertanya mengenai pemahaman materi pada pertemuan ini. Yang kedua, guru mengajak siswa bersama-sama membuat kesimpulan terkait dengan materi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya ada refleksi guru. Yang pertama, apakah siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan contoh keberagaman budaya di Indonesia? Yang kedua, siapa siswa yang memerlukan bantuan untuk lebih memahami topik atau materi ini? Selanjutnya, ada kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan contoh keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pendapat dan pemahamannya mengenai macam-macam contoh keberagaman budaya di Indonesia. Ya, kemudian proses asesmen. Yang pertama, guru melakukan pengamatan selama pengerjaan yang dilakukan siswa secara mandiri. Hasil pengamatan berupa jawaban dan pertanyaan siswa dapat dicatat dalam jurnal guru. Yang kedua, guru memeriksa hasil lembar kerja siswa. Selanjutnya ada kegiatan siswa. Di sini siswa dianjurkan untuk mengisi nama, kemudian absen, dan juga kelas. Selanjutnya ada amatilah keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia yang ada di sekitar kamu. Yang pertama ada sebutkan nama tarian yang ada di Indonesia. Yang kedua, sebutkan macam-macam keberagaman budaya di sekitarmu. Dan tiga, jelaskan bagaimana cara untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman budaya bangsa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Putri yang telah memaparkan materinya. Baik, lanjut ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Reviana. Kepada Reviana, layar yang dapat kami persilakan. Terima kasih kepada Mbak Niken. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu kegiatan ketiga. Apa penyebab utama terjadinya perbedaan suku dan budaya di Indonesia? Kelas 4, alokasi waktu 70 menit, jumlah pertemuan 2, fase capaian penyebab utama terjadinya perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menganalisis apa yang menjadi penyebab utama perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Ketersediaan materi, pengayaan untuk siswa, alternatif penjelasan metode, atau aktivitas untuk siswa yang sulit memahami peta konsep, model pembelajaran, tatap muka, metode, ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, perangkat ajar, siswa reguler atau tipikal, alat dan bahan, alat tulis, papan tulis, spidol, dan lembar kerja, kegiatan pembelajaran individu berkelompok 3 orang, persiapan mengajar, mencetak lembar kerja siswa, kemudian memahami hal-hal penting mengenai penyebab utama terjadinya perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Ide besar, apa penyebab utama terjadinya perbedaan suku dan budaya di Indonesia? Yang pertama, letak wilayah Indonesia. Indonesia sendiri terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
dan juga di antara benua Asia dan Australia. Letaknya yang strategis inilah yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang sangat sesuai. Yang mana dengan lintas perdagangan inilah yang pada akhirnya membawa komoditas dagang, melainkan mendatangkan pengaruh terhadap kebudayaan suku Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. NKRI yang memiliki wilayah sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau terpisah, karena secara otomatis akan menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan iklim dan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda-beda seperti di daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, hingga laut, itu juga pada akhirnya mengakibatkan perbedaan pada masyarakat, seperti masyarakat pantai yang mempunyai bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, hingga kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat pegunungan. Urutan kegiatan pra-pembelajaran yang pertama, guru mengajak siswa untuk mengingat kembali kegiatan yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya dengan cara mengajukan pertanyaan kepada siswa. Yang kedua, guru menyampaikan topik pembelajaran yang akan dibahas kemudian dipelajari dan dipahami untuk diajarkan kepada peserta didik. Inti pembelajaran yang pertama, guru memberikan penjelasan terkait materi yang telah diajarkan, yaitu penyebab utama terjadinya perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk mencermati dan mengamati gambar terkait penyebab terjadinya perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, guru menugaskan siswa untuk berdiskusi mengenai apa saja penyebab utama terjadinya perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Yang keempat, guru memberikan lembar kerja, kemudian peserta didik diminta untuk mengerjakan penugasan tersebut. Penutup pembelajaran, guru mengulas kembali terkait materi yang sudah dijelaskan kepada siswa dengan cara guru bertanya mengenai pemahaman materi pada pertemuan ini. Yang kedua, guru mengajak siswa bersama-sama membuat kesimpulan terkait dengan materi yang sudah dijelaskan. Refleksi guru, apakah siswa mampu menjelaskan pemahaman materi terkait materi tersebut? Kemudian, apa yang membingungkan mereka terkait materi tersebut? Yang ketiga, apa pertanyaan yang dapat dibahas pada pertemuan selanjutnya? Yang terakhir, siapa siswa yang membutuhkan bantuan untuk memahami topik ini? Kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pendapat dan pemahamannya mengenai penyebab utama perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi penyebab utama perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Proses asesmen. Yang pertama, guru melakukan pengamatan selama pengerjaan yang dilakukan siswa secara mandiri. Hasil pengamatan berupa jawaban dan pertanyaan siswa dapat dicatat dalam jurnal guru. Kemudian, guru memeriksa hasil lembar kerja siswa. Lembar kegiatan siswa yang pertama, siswa mengisi nama, absen, kelas. Kemudian, pahami dan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa saja faktor-faktor penyebab utama adanya perbedaan suku dan budaya di Indonesia? Baik, saya kembalikan kepada Mbak Niken. Ya, terima kasih kepada Mbak Rebenya yang telah membawakan materi pada kegiatan ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu bagian kegiatan 4. Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam menyikapi adanya perbedaan suku dan budaya di Indonesia? Kelas 4, alokasi waktu 70 menit, jumlah pertemuan 2, fase pencapaian, upaya dalam menyikapi adanya perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menemukan bagaimana upaya dalam menyikapi adanya perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Ketersediaan materi, pengayaan untuk siswa, alternatif penjelasan, metode, atau aktivitas untuk siswa yang sulit memahami peta konsep. Model pembelajaran tatap muka, metode, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Perangkat ajar siswa reguler atau tipikal, alat dan bahan, alat tulis, papan tulis, spidol, gambar upaya dalam menyikapi perbedaan suku dan budaya di Indonesia, dan lembar kerja atau refleksi. Kegiatan pembelajaran individu berkelompok itu sebanyak 3 orang. Untuk persiapan mengajar, mencetak lembar kerja siswa, memahami hal-hal penting mengenai penyebab utama terjadinya perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Ide besar,
Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam menyikapi adanya perbedaan suku dan budaya di Indonesia? Ya, yang pertama, cara untuk menyikapi keberagaman adalah dengan menerapkan toleransi. Nah, toleransi itu adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku budaya, agama, dan ras yang ada di Indonesia maupun negara lainnya. Yang kedua, menjunjung tinggi sikap humanisme, karena humanisme itu adalah suatu sikap yang mendambakan kehidupan damai dengan cara memprioritaskan manusia dan hak-haknya. Yang mana dengan memiliki sikap humanisme, maka kita akan mampu lebih kemanusiawi dan tidak menganggap rendah orang yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, menghindari sikap etnosentrisme, yang mana etnosentrisme ini adalah dinilai sebagai sikap yang baik karena memiliki kebanggaan atau suku, ras atau budaya yang diikutinya. Namun, etnosentrisme ini juga memiliki dampak yang negatif karena dia cenderung memaksakan kehendak kepada orang lain, bahwa budayanya sendiri yang paling hebat. Nah, maka kita harus menghindari sikap yang satu ini agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian menghargai atau rasisme. Rasisme ini merupakan suatu sikap yang mempercayai bahwa ras dan budaya sendiri itu yang paling unggul. Nah, ras ini sering dikaitkan dengan etnosentrisme. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Konflik dapat terjadi saat salah satu pihak tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara, yang mana nantinya akan muncul kesalahpahaman. Nah, perasaan tidak menghargai serta emosi negatif yang memantik perselisihan. Kemudian ada urutan kegiatan. Nah, untuk para pembelajaran, guru mengajak para siswa untuk mengulas kembali tentang materi yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, guru memberikan materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Inti pembelajaran. Pertama, guru menjelaskan terkait materi yang sudah diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, guru memberikan contoh gambar kepada peserta didik mengenai keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk mencari tahu apa saja yang termasuk dalam upaya menyikapi keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Yang keempat, guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk mengerjakan lembar kerja siswa mengenai upaya dalam menyikapi keberagaman suku dan budaya di Indonesia yang sudah dibagikan. Penutup pembelajaran, yang pertama, guru mengulas kembali materi yang sudah dijelaskan kepada siswa dengan guru bertanya mengenai pemahaman materi pada pertemuan ini. Yang kedua, guru mengajak siswa secara bersama-sama menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Refleksi guru, apakah siswa mampu menjelaskan pemahaman mereka terkait materi tersebut? Apa yang membingungkan mereka terkait materi tersebut? Apa pertanyaan yang dapat dibahas pada pertemuan selanjutnya? Yang kedua, siapa siswa yang memerlukan bantuan untuk memahami topik ini? Kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pendapat dan pemahamannya mengenai penyebab utama perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dalam menyikapi perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Proses asesmen. Yang pertama, guru melakukan pengamatan selama pengerjaan yang dilakukan siswa secara mandiri. Hasil pengamatan berupa jawaban dan pertanyaan siswa yang dapat dicatat dalam jurnal guru. Yang kedua, guru memeriksa hasil lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa yang mana siswa akan mengisi nama, absen, dan juga kelas. Bacalah dan kerjakan soal di bawah ini. Sebutkan apa saja yang menjadi penyebab adanya keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia dan bagaimana upaya kalian dalam menyikapi perbedaan tersebut. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.